Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Hafizah, NIM 210306121 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan proses sintesis iod, proses sintesis albumin, dan proses sintesis kerabang. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang iod. Iod tersusun dari kurang lebih 50% air dan 50%-nya lagi adalah protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam iod berbentuk lipoprotein. Padatan iod mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, lipofitelin atau kolesterol baik. Karbohidrat iod adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Kemudian ada sintesis iod. Sintesis iod ini terjadi di dalam hati yang dimulai dari pituitari yang melepas hormon gonadotropins dan hormon steroid. Di hormon steroid ini melepas estrogen. Hormon steroid akan menyuruh hati untuk melakukan proses sintesis protein, di mana proses sintesis protein ini terjadi pada nukleus yang dibantu oleh komponen iod, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Setelah terjadinya proses sintesis protein ini, maka tahap selanjutnya darah akan menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkannya, yaitu proses beta lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida dan kolesterol dan lipid ke seluruh tubuh. Kemudian ada proses pembentukan iod atau phytalogenin Kemudian di dalam folikel ini terdapat lipofitelin dan fosfitin yang berfungsi memberi makan sel telur dan melindunginya. Dan setelah semua itu terjadi, maka iod atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian ada albumin. Protein albumin ini terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosime 3,5%, ovomisin 1,5 sampai 3%, dan terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil. Kemudian sintesis albumin ini terjadi di dalam magnum yang terjadi selama 3 jam. Ini adalah proses sintesis albumin yang dimulai dari molekul estrogen atau larutan lemak. Molekul estrogen ini masuk ke dalam membran sel, diikat oleh reseptor estrogen menuju kompleks estrogen, kemudian menuju kompleks resepstrogen. Kemudian akan membentuk 5S di dalam nukleus. 5S ini akan berinteraksi dengan kromosom. Di kromosom ini DNA akan membentuk mRNA. Kemudian mRNA ini akan keluar dari nukleus menuju ribosom.
di ribosom ini terjadinya sintesis albumin kompleks yang menghasilkan asam amino dan albumin. Kemudian ada kerabang. Di komposisi pada kerabang ini, umumnya setiap kerabang memiliki beratnya kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi faktanya yang sebenarnya terjadi pada cangkang telur yaitu memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerabang yang berasal dari susunan serabut halus dan granula. Ini adalah contoh proses dari sintesis kerabang, di mana sintesis kerabang ini terjadi pada uterus. Di dalam sintesis kerabang terdapat ion kalsium dan CO3 yang akan menghasilkan CaCO3. CO3 ini dibentuk oleh CO2 di dalam plasma darah yang dibantu oleh H2O. Kemudian dirombak menjadi H2CO3. H2CO3 ini akan mengalami pengurangan atom hidrogen yang tersisa dan dapat menghasilkan CO3. CO3 dan ion kalsium akan menghasilkan CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.